Halo semuanya, di dunia Rainbow Bubble Game, 7 mermaid princess bukan hanya memiliki kekuatan ajaib yang berbeda-beda, tetapi mereka juga mempunyai senjata khusus yang menjadi sumber kekuatan mereka saat menghadapi para blob dan berbagai ancaman lainnya. Menariknya, setiap senjata memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Jadi, apa saja ketujuh senjata tersebut dan seberapa hebat kekuatannya? Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari Purple Star dengan senjata andalannya yaitu Star Stick. Sesuai namanya, senjata ini memiliki bentuk seperti tongkat dengan simbol bintang di bagian atasnya. Star Stick memungkinkan Purple untuk menembakkan gelembung ajaib sebagai serangan. Tetapi kemampuan tongkat ini ternyata tidak berhenti di sana. Purple juga dapat menggunakan kekuatannya untuk menciptakan portal berbentuk bintang. Portal tersebut bisa digunakan untuk berpindah tempat, mengejutkan musuh, bahkan menyelamatkan seorang dari situasi berbahaya. Purple juga memiliki kemampuan khusus bernama Clean Bubble, yaitu gelembung yang dapat menangkap dan memurnikan blob. Jadi, meskipun bentuknya terlihat lucu, Starstick ternyata sangat berguna untuk serangan, pertahanan maupun mobilitas. Berikutnya ada senjata milik Red Ruby, yaitu Hurt One. Dari bentuknya saja, kita sudah bisa mendapat bahwa senjata ini sangat cocok dengan karakter Red. Hurt One memungkinkan Red menembakkan sinar berbentuk hati kepada musuh. Namun Red juga mempunyai kemampuan lain yang membuatnya semakin menarik. Ia dapat menciptakan angin berkilauan dengan sayap berbentuk hati miliknya. Sayap tersebut juga memungkinkan Red untuk terbang. Bahkan Hurt One dapat berubah menjadi bentuk lain sesuai kebutuhan. Sehingga senjata ini memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Kalau Purple lebih mengandalkan gelembung dan portal, Red lebih mengutamakan serangan jarak jauh, angin, dan mobilitas. Selanjutnya adalah salah satu senjata paling unik di antara ketujuh princess. Namanya adalah Flower Umbrella milik Orange Ember. Ya, senjatanya adalah sebuah payung. Tetapi jangan tertipu dengan bentuknya yang terlihat seperti payung biasa. Flower Umbrella dapat menembakkan sinar berbentuk bunga dari bagian ujungnya. Orange juga dapat menghantamkan payung tersebut ke tanah untuk menciptakan gelombang kejut berbentuk bunga. Dan yang lebih menarik lagi, payung ini juga dapat digunakan sebagai perisai untuk melindungi Orange maupun teman-temannya. Jadi, Flower Umbrella merupakan senjata yang sangat seimbang karena dapat digunakan untuk menyerang sekaligus bertahan. Sekarang kita beralih ke Green Leaf. Senjatanya bernama Clover Watch. Berbeda dari senjata lainnya, Clover Watch bukan sekedar senjata untuk menyerang. Senjata ini juga berfungsi seperti sebuah perangkat analisis. Green dapat menggunakan untuk mengetahui informasi mengenai lawan dan kondisi di sekitarnya. Untuk pertahanan, Clover Watch dapat menciptakan Clover Field, yaitu perisai ajaib yang mampu menahan serangan musuh. Ada juga kemampuan Clover Circle. Dengan kemampuan ini, beberapa bidang berbentuk semanggi dapat mengelilingi lawan sehingga pergerakannya menjadi terbatas. Karena Green dikenal sebagai salah satu karakter paling cerdas, senjatanya juga terasa sangat cocok dengan kepribadiannya. Bukan hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga informasi dan strategi. Berikutnya adalah senjata milik Blue Sapphire, yaitu Sapphire Gauntlet. Kalau princess lainnya menggunakan tongkat atau perangkat ajaib, Blue justru bertarung menggunakan kekuatan fisik. Sapphire Gauntlet biasanya dikenakan seperti gelang atau pelindung lengan. Namun ketika digunakan dalam pertarungan, senjata tersebut dapat berubah menjadi sarung tinju. Dengan kekuatan ini, Blue dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatannya sangat besar. Dan bukan hanya untuk pertarungan jarak dekat, Blue juga dapat melakukan pertarungan jarak jauh dengan melemparkan pukulan seperti proyektil. Inilah yang membuat Sapphire Gauntlet sangat cocok untuk Blue yang memiliki karakter kompetitif dan menyukai olahraga. Kalau harus berhadapan langsung dengan musuh, senjata ini jelas salah satu yang paling mengerikan. Sekarang kita sampai pada senjata yang menurutku paling kreatif. Senjata ini bernama Ribbon Brush, milik Yellow Gold. Seperti namanya, senjata ini berbentuk kuas ajaib. Namun kuas ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Apapun yang digambarkan oleh Yellow, dengan kuas tersebut menjadi nyata. Bayangkan saja jika kamu bisa menggambar sesuatu, lalu gambar tersebut langsung muncul di dunia nyata. Selain itu, Yellow juga dapat menggunakan kekuatan pitanya untuk mengikat lawan. Kemampuan ini membuat Ribbon Brush bukan hanya berguna untuk menciptakan benda, tetapi juga untuk mengendalikan dan menghentikan musuh. Namun ada batasannya. Beberapa benda yang diciptakan dari gambar yellow dapat menghilang atau hilang kestabilannya ketika disentuh. Jadi kekuatan Rainbow Brush memang luar biasa, tetapi tetap membutuhkan kreativitas dan strategi dari penggunanya. Dan terakhir kita punya senjata milik Indigo King, yaitu Shadow Ken. Dibandingkan keenam senjata lainnya, Shadow Ken memiliki nuansa yang jauh lebih misterius. Senjata ini memungkinkan Indigo untuk memanipulasi bayangan. Indigo juga dapat menggunakan bayangan untuk bergerak dan bersembunyi. Kemampuan tersebut membuatnya sangat sulit untuk ditangkap oleh musuh. Tetapi kemampuan yang paling menarik adalah Shadow Pin. Indigo dapat meletakkan tongkatnya pada bayangan target untuk sementara waktu sehingga target tersebut menjadi terkunci dan tidak dapat bergerak. Jadi Shadowcan bukan hanya senjata untuk menyerang. Senjata ini sangat cocok untuk penyergapan, pertahanan, dan menghentikan lawan tanpa harus melakukan serangan langsung.
Dan itulah 7 senjata ajaib milik para Mermaid Princess di Rainbow Bubble Game. Kalau kalian boleh memilih satu dari 7 senjata ini untuk kalian miliki di dunia nyata, kalian akan milih yang mana nih guys? Oke semua, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa juga komen saran agar kami selalu bisa berkembang. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi biar kalian tahu kalau ada video terbaru. Dan as always, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dari channel ini. See you next video semua. Bye-bye.